video kali ini saya akan membahas tentang e-government dan juga bagaimana pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan e-government. Baiklah, langsung saja. Apa sih e-government itu dan juga apa sih pelayanan publik itu? E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya, e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat bisa mengontrol pekerjaan pemerintah. Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-katalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Sistem e-government ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintahan dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. Dan untuk pengertian pelayanan publik, menurut Wikipedia, dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang e-government dan juga pelayanan publik. Kemudian, apa sih tujuan dan peran e-government bagi pemerintahan khususnya di Indonesia? Tujuan implementasi e-government antara lain: 1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. 4. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 6. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. 7. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Tujuan atau dampak dari penerapan e-government di Indonesia agar supaya masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu, sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Pandeglang juga mulai menerapkan sistem e-government lewat konsep Smart City. Konsep Smart City terfokus pada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah seperti memasangkan sensor dan peralatan rumah sakit, jaringan listrik, kereta-apian, jembatan, dan memonitor kejadian di dalam kota seperti kondisi jalan dan apabila ada bencana banjir.
Dengan diterapkannya sistem e-government yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia. Lalu bagaimana sih perkembangan e-government di Indonesia? Mungkin memang masih boleh dibilang perkembangan e-government di Indonesia cukup lambat, namun bukan berarti tidak melakukan perkembangan. Malah pemerintah di Indonesia melakukan perkembangan setiap tahunnya. Nah, sekian dari video ini. Semoga apa yang telah dibagikan dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.